disuruh berhenti oleh TNI. Dramatis diburu TNI AL, nahkoda loncat ke laut. Proses pengejaran dan penangkapan kapal yang mengangkut TKI ilegal ke Malaysia. Dan kabarnya sampai nahkodanya itu lompat ke laut. Nah, seperti ini dong ya. Jadi kedua negara ini saling bekerjasama menjaga kedaulatan negaranya. Presiden Indonesia telah mencabut moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kali ini saya akan mereact satu video yang bertajuk menegangkan kapal patroli TNI Angkatan Laut kejar kapal angkut TKI ilegal ke Malaysia. Ya, jadi video ini menampilkan tentang proses pengejaran dan penangkapan kapal yang mengangkut TKI ilegal ke Malaysia. Dan kabarnya sampai nahkodanya itu lompat ke laut karena takut ditangkap oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita tonton bersama-sama videonya. Ya, ini di tengah laut ya. Disuruh berhenti oleh TNI. Dramatis diburu TNI AL, nahkoda loncat ke laut. Suruh matikan mesinnya. Sebanyak 71 pekerja migran ilegal tujuan Malaysia ditangkap oleh kapal patroli Angkatan Laut di perairan Batubara, Sumatera Utara pada Sabtu malam. Saat hendak ditangkap, sejumlah anak buah kapal atau ABK dan nahkoda nekat melompat ke laut untuk menghindari petugas. Wow. Sampai melompat ke laut nahkoda dan ABK-nya. satu banyak juga ya, padahal kapalnya nggak begitu besar. Penangkapan ini bermula dari kecurigaan petugas patroli TNI AL Lanal Tanjung Balai Asahan terhadap sebuah kapal motor yang berlayar mencurigakan. Saat hendak dihentikan, nahkoda dan ABK melarikan diri dengan terjun ke laut, sementara kapal tetap berjalan tanpa kendali. Petugas akhirnya berhasil menghentikan kapal dan memeriksa seluruh penumpang. Mereka ternyata merupakan pekerja migran ilegal yang hendak berangkat ke Malaysia. Sebanyak 71 pekerja migran termasuk 6 anak-anak kemudian dibawa ke markas Komando Lanal Tanjung Balai Asahan. Mereka akan diserahkan ke kantor imigrasi Tanjung Balai Asahan untuk pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, diangkut kembali ke imigrasi. Ya, gila juga ya, nahkoda sama ABK-nya itu lompat ke laut untuk menghindari TNI Angkatan Laut. Terus bagaimana tuh dengan penumpangnya di atas kapal? Apakah mesinnya itu dimatikan terlebih dahulu atau dibiarkan melaju begitu? Ya, tidak habis pikir ya kalau misal tidak sempat mematikan mesin, engine, terus nahkoda dan ABK-nya lompat ke laut. Itu bagaimana nanti kapal itu terbawa ya?
terbawa tanpa arah. Dan tadi itu sempat sebelum akhirnya tertangkap ya kapalnya itu, nahkoda kapal itu suruh berhentikan mesinnya, berhenti, tapi malah dibawa lari terus, semakin melaju gitu ya, dikejar terus sama TNI. Akhirnya kapal itu berhasil diduduki oleh TNI Angkatan Laut. Nah, seperti ini dong ya. Jadi kedua negara ini saling bekerjasama menjaga kedaulatan negaranya, kedaulatan maritimnya. Yang di sisi Indonesia mencegah penyelundupan TKI ilegal keluar, sementara di Malaysia, di sisi Malaysia ya, petugas maritim Malaysia mencegah penyelundupan TKI ilegal masuk ke negaranya. Jadi kedua-dua negara ini saling bekerjasama menjaga kedaulatan maritimnya. Seperti ini bagus ya. Dan kedepannya semoga semakin diperketat lagi penjagaan di perbatasan dan maritim Indonesia, agar penyelundupan seperti ini tidak terulang lagi. Apa saja bentuk penyelundupannya, baik itu TKI ilegal, baik itu barang haram atau narkoba, mau keluar atau masuk dari negara lain ke negara kita. Kalau diperketat seperti ini kan semua bisa diatasi ya. Semua tidak akan terjadi. Kalau kedua negara ini saling bersinergi, saling bekerja sama menjaga kedaulatan maritimnya, maka kes-kes seperti kemarin penembakan kepada warga negara Indonesia di Malaysia yang menjatuhkan 2 korban, kemudian ada penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia, kemudian ada penyelundupan senjata dari Indonesia ke Malaysia. Kalau dijaga ketat seperti ini, maka itu semua tidak akan terjadi. Jadi sebetulnya kuncinya di sini adalah penjagaan perbatasan dan penjagaan maritim dari kedua negara ini lebih diperketat lagi. Dan ya, mafia-mafianya juga dicari agar dan sindikat atau mafia-mafianya juga dicari, ditangkap dan ditindak atau dihukum. Oke, selanjutnya kita akan menonton satu video yang mana Presiden Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, telah mencabut moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Jadi pengiriman TKI ke Arab Saudi itu sempat ditutup atau dicabut oleh Presiden ya, karena dirasa kerajaan atau pemerintah Arab Saudi lemah dalam melindungi pekerja migran Indonesia atau TKI Indonesia, sehingga keputusan diambil yaitu moratorium, penutupan atau penghentian pengiriman TKI ke Arab Saudi. Dan kali ini moratorium itu dicabut dan Indonesia akan kembali mengirim TKI ke Arab Saudi sesuai permintaan Arab Saudi. Oke, seperti apa videonya? Mari kita tonton bersama-sama. Usai dicabutnya moratorium penempatan pekerja migran, Kementerian P2MI menyatakan Indonesia siap mengirimkan 600.000 pekerja ke Arab Saudi. Kementerian P2MI menyebut pemberangkatan tahap awal akan dilakukan pada bulan Juni 2025 dengan kuota yang akan disesuaikan. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berencana mengirimkan 600.000 orang pekerja migran ke Arab Saudi usai moratorium kerjasama bilateral penempatan pekerja dengan negara tersebut dicabut. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding merinci pengiriman pekerja ke Arab Saudi tersebut terdiri atas 400.000 orang pekerja domestik lingkungan rumah tangga dan 200.000 orang lainnya adalah pekerja formal. Adapun pemberangkatan tahap awal dilakukan mulai Juni 2025 dengan kuota yang nantinya akan disesuaikan. 600.000 orang untuk dikirim di sana, terdiri dari 400-an ribu domestik, pekerja lingkungan rumah tangga, yang 200 sampai 250 ribu mereka janjikan untuk pekerja formal. Dan kami laporkan kepada Pak Presiden dan beliau alhamdulillah setuju dan meminta kepada kami untuk menyiapkan skema pelatihannya sekaligus penempatannya nanti. Sebagai catatan, moratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak tahun 2015.
Kebijakan moratorium tersebut dikarenakan adanya penyelundupan sedikitnya 25.000 orang pekerja setiap tahun yang berangkat ke Arab Saudi secara ilegal atau non-prosedural. Tim Liputan, IDEX Channel. Tetap bersama kami, sejenak kami akan segera. Ternyata dicabutnya moratorium ini karena ya adanya penyelundupan TKI ilegal ke Arab Saudi per tahunnya itu 25.000. Wow, ternyata ramai juga ya TKI ilegal di Arab Saudi, 25.000 per tahun. Kalau 2 tahun 50.000, kalau 4 tahun berarti 100.000 TKI ilegal di sana. Wow, banyak juga ternyata. Oleh sebab itu, Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, mencabut moratorium agar warga negara Indonesia dapat kembali bekerja di Arab Saudi secara resmi, secara prosedur negara. Ya baguslah ya. Tetapi saya masih belum tahu nih, sebetulnya gaji di Malaysia dan di Arab Saudi itu lebih besar mana ya. Nanti saya akan cari tahu dan next konten saya akan bahas ini. Dan ya, dengan dibukanya kembali pengiriman TKI ke Arab Saudi ini tentu menambah pilihan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negara. Dan kabarnya para TKI yang diberangkatkan itu juga nanti dapat bonus umroh ya. Setelah habis 2 tahun kontraknya mereka diumrohkan, dapat bonus begitu. Dan juga perlindungannya juga semakin bagus, dapat asuransi kesehatan juga, dan dapat 2 fasilitas apalagi gitu ya, saya lupa, nanti saya akan tampilkan. Oke, mungkin cukup sampai di sini konten pada kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai jumpa di konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.